Hai, welcome to Tantinium Channel. Kali ini saya akan memberikan aksi nyata modul 3.3, yakni tentang pengelolaan program yang berpihak pada murid. Saya memiliki program bernama Smart Easy. Smart Easy ini adalah akronim dari Skansika Smart Youth English Club. Nah, dari program-programnya ini memiliki nilai yang simple, measurable, achievable, relevant, time-bound educational challenges. Bersama saya Martanti Wijirahayu, CGP Angkatan 11. Seperti yang dinyatakan oleh Mas Nadiem Makarim bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Jadi kalau ada langkah yang sudah kita ambil, jangan ragu-ragu, kita ambil suara dari siswa, kita ambil semuanya, dan jangan lupa bertanya pada rekan sejawat dan para ahlinya. Kali ini saya bersama para ahlinya nih, dan di mana mereka ini yang selalu membantu saya untuk melaksanakan dan menjalankan beberapa program yang ada di Guru Penggerak Angkatan 11, yakni Bapak Fasilitator Bapak Agus Rianto SPD, serta Ibu Pengajar Praktik, yakni Ibu Puji Rahayu SPD. Tujuan pembelajaran khusus ini, CGP dapat menjalankan tahap B dan A. Ya, B di sini adalah buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran. Lalu kemudian CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang dijalankan tersebut. Latar belakang dari Smart Easy sendiri. Dalam konteks ini, filosofinya adalah mengambil dari modul 1, modul pertama. Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada prinsip Tuturi Handayani, memberikan dorongan dari belakang. Dan pentingnya suara, pilihan serta kepemilikan murid menjadi landasan yang sangat relevan. Diharapkan dari program yang dapat menuntun murid ini dan student agency ini, murid-murid dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Serta bermanfaat juga untuk sekolah, karena sekolah akan memiliki bibit-bibit unggul cakap berbahasa Inggris. Dan juga bermanfaat untuk diri murid, keterampilan pencapaian tujuan, keterampilan berinteraksi sosial. Prakarsa perubahan yang saya ambil adalah mewujudkan pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan bagi murid dengan sistem pembelajaran bahasa Inggris secara aktif, sehingga murid dapat meningkatkan kepercayaan diri, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Tujuan program ini adalah para siswa atau murid sendiri menguasai keterampilan berbahasa Inggris secara aktif, meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab, serta mengintegrasikan kemampuan bahasa Inggris dengan keterampilan teknis yang dimiliki oleh siswa. Dan program ini merupakan program intrakurikuler yang dilakukan di kelas. Berikut baja yang saya ambil di sini, yakni B. Buat pertanyaan. Buat pertanyaan di sini, saya akan melakukan sesi dialog dengan rekan sejawat yang lainnya, yakni guru bahasa Inggris lainnya. Dan ini adalah dokumentasi yang sudah saya lakukan bersama guru-guru bahasa Inggris yang ada di SMK Negeri 1 Bukateja. Selanjutnya, ini adalah refleksi saya, merupakan peristiwa yang saya alami, ya. Jadi dari diskusi, kemudian tujuannya adalah menggali ide mengenai cara, dan diskusi ini berlangsung secara dinamis, di mana setiap orang itu saling bertukar pikiran. Ini sangat menggembirakan untuk saya. Karena kami di sini yang saya sebut peserta adalah guru-guru, di mana kami saling bertukar pengalaman dan pandangannya tentang metode dan pendekatan yang menurut mereka itu cocok untuk proses belajar bahasa Inggris yang lebih menarik dan efektif, serta menyenangkan. Kemudian untuk perasaannya itu sangat bahagia, antusias, dan juga terinspirasi selama diskusi ini. Kemudian untuk pembelajarannya pun, ini sangat kreatif ya. Nantinya pembelajaran ini tidak terbatas pada buku teks atau latihan saja, karena nanti kaku. Jadi pemanfaatan teknologi, media sosial,
berdiskusi secara online atau lain sebagainya. Kemudian untuk penerapan ke depan, saya ingin membuat target yang jelas dan terukur dalam belajar bahasa Inggris. Misalnya di awal waktu ada storytelling ataupun di akhir waktu secara 5 menit dan bergantian. Dan itu akan menambah kosakata para siswa. Terus nyanyi dulu di awal, kemudian word affirmation juga di awal, dan itu luar biasa. Mereka ternyata tergugah dan menyenangkan. Selanjutnya adalah A. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini adalah saya akan melakukan sesi curah pendapat langsung kepada murid dan membagikan Google Form untuk mendapatkan voice mereka. Kita simak ya, hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah dokumentasi saya kepada siswa kelas 10 kompetensi keahlian TJKT, yaitu komputer jaringan. Nah, di sini ada beberapa foto saya meminta sesi curah pendapat kepada mereka. Ini adalah hasil Google Form mereka, bagaimana sih cara belajar bahasa Inggris yang menyenangkan menurut murid. Ternyata jawabannya sungguh variatif dan unik-unik sekali. Ada yang ingin nonton film, kemudian selalu nonton film, terus pengen ada gamenya, belajar yang diulang, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang bilang bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Miss Tanti udah oke, udah bagus, dan saya suka, katanya gitu. Terus ada juga yang suka menggunakan lagu. Oke, boleh. Memang itu ada di Smart Easy. Kemudian jenis kegiatan apa yang diinginkan kalian saat belajar bahasa Inggris? Jadi yang diinginkan itu banyak ya, ada yang nyanyi, kebanyakan nyanyi sih, dan itu pas banget nih dengan apa yang akan dijalankan di Smart Easy. Kemudian dilanjutkan nih banyak ya. Oke, dilanjutkan ke profil pelajar Pancasila yang diharapkan murid. Jadi kita ada penekanan juga ya, bahwa anak-anak tuh maunya apa sih dalam belajar bahasa Inggris yang menyenangkan ini. Ternyata mereka kepengennya kreatif yang ingin dikembangkan. Oke, dan juga berakhlak mulia. Baik, kemudian proyek apa yang ingin dikembangkan untuk pembelajaran bahasa Inggris ini? Yakni kebanyakan mereka ingin ada scrapbook sama collect a song. Oke, yes. Dan ini adalah refleksi saya terhadap ambil pelajaran ini, yakni peristiwa. Saat ada sesi curah pendapat atau brainstorming ini melibatkan murid secara langsung dan juga pengisian Google Form. Jadi dalam sesi ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi ide kepada mereka tentang cara belajar bahasa Inggris yang menyenangkan, tapi mereka juga saya ambil suara untuk bagaimana sih pembelajaran yang kalian inginkan, bahasa Inggrisnya pastinya. Kemudian untuk perasaannya pasti saya merasa senang dan terbuka ya. Karena ide-ide muncul dalam sesi curah pendapat ini banyak dari murid yang tampaknya sangat antusias dan bersemangat untuk meningkatkan untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian untuk pembelajarannya pun, dari kegiatan ini saya belajar bahwa setiap murid itu memiliki cara belajar yang unik dan berbeda. Jadi kita harus berpihak pada murid agar mereka lebih memahami, mendalami, dan kita juga mengajarnya juga lebih menyenangkan. Kemudian untuk penerapan ke depan, saya akan lebih banyak melibatkan murid dalam merancang metode belajar yang mereka suka, agar mereka merasa lebih bertanggung jawab dan tertarik pada proses belajar, khususnya belajar bahasa Inggris. Bukti voice-nya adalah saya sudah memberikan beberapa pertanyaan Google Form dan curah pendapat secara langsung. Kemudian untuk bukti choice-nya, di sini murid diberikan kesempatan untuk memilih sumber bacaan yang mereka suka, lagu, word affirmation juga, kemudian kesempatan untuk membuat scrapbook yang mereka suka juga. Dan bukti ownership-nya adalah mereka memiliki kegiatan yang mereka inginkan untuk mencapainya, yaitu mereka mendapatkan kesempatan terlibat aktif dalam kegiatan. Demikian aksi nyata modul 3.3 oleh saya, dan kesimpulannya adalah niat tinggi dalam mengembangkan potensi murid akan berdampak baik jika memahami alur bagja.
Namun sebelumnya wajib kita mengidentifikasi aset yang ada pada sekolah, serta memiliki prakarsa perubahan yang mampu membawa pada perubahan signifikan pada murid. Program yang berpihak pada murid ini harus mampu memberikan VCO pada setiap langkah yang diambil, sehingga dapat tercapai sesuai dengan keinginan dan kemampuan murid. Terima kasih dan bye.